Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ismail Kristiansani dengan NIM 210210025. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang faktor membuka dan menutupnya stomata pada mata kuliah anatomi tumbuhan. Simak ya videonya. Mekanisme membuka dan menutupnya stomata. Stomata membuka jika tekanan turgor sel penutup tinggi dan menutup jika tekanan turgor sel penutup rendah. Ketika air dari sel tetangga memasuki sel penutup akan memiliki tekanan turgor yang tinggi. Sementara itu, sel tetangga yang telah kehilangan air akan mengerut sehingga menarik sel penutup ke belakang, maka stomata terbuka. Sebaliknya, ketika air meninggalkan sel penutup dan menuju ke dalam sel tetangga, maka tekanan turgor di dalam sel penutup akan menurun atau rendah. Sementara itu, sel tetangga yang mengakumulasikan lebih banyak air akan menggelembung sehingga mendorong sel penutup ke depan, maka stomata tertutup. Menutupnya stomata akan menurunkan jumlah karbon dioksida yang masuk ke dalam daun sehingga akan mengurangi laju fotosintesis. Pada dasarnya, proses pembuka dan menutupnya stomata bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kehilangan air melalui transpirasi dengan pembentukan gula melalui fotosintesis. Tadi dijelaskan bahwa mekanisme membuka dan menutupnya sel itu diakibatkan oleh tekanan turgor. Tekanan turgor adalah tekanan dinding sel oleh isi sel. Banyak sedikitnya isi sel berhubungan dengan kecilnya tekanan pada dinding sel. Semakin banyak isi sel, semakin besar tekanan dinding sel. Tekanan turgor terbesar terjadi pada pukul 04.00 sampai 08.00. Stomata akan membuka jika kedua sel penjaga meningkat. Peningkatan tekanan turgor sel penjaga disebabkan oleh masuknya air ke dalam sel penjaga tersebut. Pergerakan air dari satu sel ke sel lainnya selalu dari sel yang mempunyai potensi air lebih tinggi ke potensi air yang lebih rendah. Tinggi rendahnya potensi air sel akan tergantung pada jumlah bahan yang terlarut atau solut di dalam cairan sel tersebut. Semakin banyak bahan yang terlarut, maka potensi osmotik sel akan semakin rendah. Dengan demikian, jika tekanan turgor sel tersebut tetap, maka secara keseluruhan potensi air akan menurun. Untuk memacu agar air masuk ke sel penjaga, maka jumlah bahan yang terlarut di dalam sel tersebut harus ditingkatkan. Nah, karena sudah dijelaskan ya mekanisme dari membuka dan menutupnya stomata, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu intensitas cahaya matahari, konsentrasi karbon dioksida atau CO2, dan asam absisat atau ABA. Cahaya matahari merangsang sel penutup menyerap ion K+ dan air sehingga stomata membuka pada pagi hari. Konsentrasi karbon dioksida yang rendah di dalam daun juga menyebabkan stomata membuka. Karbon dioksida tekanan parsial CO2 yang rendah dalam daun akan menyebabkan pH sel menjadi tinggi. Pada pH yang tinggi 6-7 akan merangsang penguraian pati menjadi gula sehingga stomata terbuka. Faktor air, apabila tumbuhan mengalami kekurangan air, maka potensial air pada daun akan turun, termasuk sel penutupnya sehingga stomata akan tertutup. Selanjutnya cahaya. Dengan adanya cahaya, maka fotosintesis akan berjalan sehingga CO2 dalam daun akan berkurang dan stomata akan terbuka. Suhu. Naikkan suhu akan meningkatkan laju respirasi sehingga kadar CO2 dalam daun meningkat. pH akan turun dan stomata akan tertutup. Angin sangat berpengaruh terhadap membuka dan menutupnya stomata secara tidak langsung. Dalam keadaan angin bertiup kencang, pengeluaran air melalui transpirasi seringkali melebihi kemampuan tumbuhan untuk menggantinya. Akibatnya, daun dapat mengalami kekurangan air sehingga turgornya turun dan stomata akan tertutup. Selanjutnya ada faktor internal, yaitu jam biologis. Jam biologis memicu serapan ion pada pagi hari sehingga stomata membuka, sedangkan malam hari terjadi pabasan ion yang menyebabkan stomata tertutup. Stomata pada tumbuhan berbeda karena perbedaan keadaan letak sel penutup penyebarannya, bentuk dan letak penebalan dinding sel penutup searah membukanya sel penutup.
Jumlah dan letak tetangga pada tumbuhan di kotilen dan monokotil, letak sel-sel penutup terhadap permukaan epidermis, dan antogene atau asal-usulnya. Aktivitas stomata terjadi karena hubungan air dari sel-sel penutup dan sel-sel pembantu. Bila sel-sel penutup menjadi turgid, dinding sel yang tipis mengembung dan dinding sel yang tebal menggali lubang, tidak dapat mengembung cukup besar, menjadi sangat cekung karena membukanya lubang. Oleh karena itu, membuka dan menutupnya stomata tergantung pada perubahan-perubahan turgiditas dari sel-sel penutup, yaitu kalau sel-sel penutup turgid lubang membuka dan sel mengondor pori atau lubang menutup. Pada beberapa tumbuhan, misalnya kelompok tumbuhan cam, stoma membuka pada malam hari, sedangkan pada siang hari stoma menutup. Pompa proton merupakan adaptasi untuk mengurangi proses penguapan tumbuhan yang hidup di daerah kering. Pada malam hari, karbon dioksida masuk ke dalam tanaman dan disimpan dalam bentuk senyawa C4. Selanjutnya, senyawa C4 akan membebaskan CO2 pada siang hari sehingga dapat digunakan untuk fotosintesis. Mungkin begitu saja video kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau ada kesalahan dari pematerian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.